Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia merger. Iya, dua operator seluler Indonesia ini bergabung dan menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Nah, mau tahu apa peningkatan atau perubahan yang akan terjadi? Simak video ini. Kita akan bahas 10 hal penting yang perlu kamu ketahui seputar merger ini. Tentunya bahas yang penting kita harus sama orang penting juga. Ya, baik pengguna layanan IM3 Ooredoo, Tri maupun operator lainnya tentunya akan banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi nih setelah merger Indosat Ooredoo dengan Tri Indonesia. Apakah jaringannya meluas atau mungkin ada paket-paket yang menawan yang mungkin membuatnya jadi cocok bagi kalian yang sedang menentukan mau pakai operator seluler mana sebagai andalan yang utama? Oke, mari kita bahas langsung aja dari yang nomor satu. Yang pertama, hal yang pertama yang perlu diketahui adalah namanya jadi apa sekarang. Nah, hasil merger ini membuat namanya menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Ya, kalian bisa cek websitenya, ada ioh.co.id. Udah ada tuh ya. Bahkan ada YouTube channelnya juga nih, Indosat Ooredoo Hutchison. Bisa kali di-subscribe yang ini biar gak ketinggalan info-info terkininya. Lalu, poin kedua, para pengguna Tri, jangan khawatir, ini merger. Ini bukan penghapusan Tri. Jadi yang pakai Tri tetap akan bisa memanfaatkan layanan seperti biasa. Nggak akan dimatikan kartu kalian harus cari nomor baru. Nggak bakal terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk jawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ada baiknya nih ya, kayaknya kita ngobrol langsung dengan pihak Indosat Ooredoo Hutchison langsung aja nih, supaya bisa lebih mantap lagi jawabannya. Saya kontak dulu ya, Pak Steve Sairang, SVP Head of Corporate Communication dari Indosat Ooredoo Hutchison. Selamat pagi, Pak Steve. Pagi. Karena kalau Pagi. Indosat ke bawah nih, paginya 3 kali. Tapi kayaknya gitu agak ya. seru nih kalau gue dipanggil bapak-bapak ini, Om Ded. Bro Ded. Gak enak ya? Gak enak. Enaknya bro, apa ya. nih? Bro. Iya, Mas bro, yes, dong. asik. Boleh Mas banget. Boleh ya? Oke. Boleh. Santai aja Semangatnya kita. teman-teman di Indosat Ooredoo Hutchison itu semuanya semangat anak muda gitu. Asik. Itu umur itu cuma tulisan doang ya. Yang penting semangatnya. Ya. Betul. Age is just a number gitu ya. Just a number. Oke. Just a number. Yang penting kita eternally 17. Oke, kita langsung nih. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan mergernya Indosat Ooredoo dengan Tri Indonesia. Jadi kita butuh sedikit lebih detail lagi nih. Ya. Saya langsung tembak aja pertanyaannya ya. Nih bergabungnya Indosat Ooredoo sama Tri Indonesia ini harusnya kan itu kan sama-sama gede ya operatornya ya. Maksudnya Indosat Ooredoo tuh udah gede. Terus Tri Indonesia juga bukan operator yang kecil gitu. Begitu digabung dua ini, jadi sebesar apa ini operator ini? Bisa dipaparkan, bisa dijelaskan nggak mungkin nih bro nih jumlah pelanggan. Jadi berapa nih sekarang nih? Thank you Bro Ded. Jadi sebenarnya seperti yang sudah kita ketahui, sudah kita baca, bahkan kita dengerin dari Jagat TV, memang Indosat sebelumnya adalah perusahaan yang sudah cukup besar di Indonesia gitu, dengan jumlah total pelanggan sebelumnya 60 juta. Kita sudah melayani Indonesia dengan inovasi dan teknologi. Nah, Indosat sendiri sebelum merger pun sudah mencatat membukukan keuntungan yang luar biasa gitu ya. Kita baru bagi-bagi dividen yang di akhir Desember kemarin pada saat sebelum kita RUPS itu kita membagikan dividen bagi semua pemegang saham. Kayaknya yang itu kemarin yang punya saham Indosat pada cuan gitu ya. Nah, jadi kita dalam kondisi Bro Ded, ini dalam kondisi yang sehat. Jadi itu yang perlu ditekankan nih. Biasanya kan kalau perusahaan merger ada beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menyehatkan kembali perusahaan yang mungkin secara finansial atau secara operasionalnya mungkin mulai goyang gitu ya, quote and quote, apalagi pandemi seperti ini. Nah, yang agak unik dari Indosat dan Hutchison Tri Indonesia, dua-duanya dalam keadaan yang sehat. Jadi dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang produktif, dan bahkan Indosat mencatat laba bersih gitu ya, dan akhirnya merger menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Jadi semuanya ini dalam keadaan yang posisi yang sama-sama kuat, kemudian merger menjadi satu karena punya satu tujuan gitu. Keren. Jadi total tadi sekitar 60-an juta ya? Ya, setelah bergabung kita sekarang sudah punya kurang lebih 100 juta pelanggan setelah bergabung. Salah saya. 100 juta pelanggan.
Ya, Luar sebelumnya biasa, kan, jauh sebelumnya ya? Indosat Ooredoo Heeh. di 60 jutaan, ya. Oh gitu, setelah bergabung jadi 100 jutaan. Ya iya ya, 100 dua juta, dua yes. iya, 2 perusahaan sehat digabung. Iya. 100 Makanya juta tuh jadinya satu gede ya? perusahaan yang iya punya punya skala yang lebih besar lagi gitu. Makanya saat ini kita sudah punya tanggung jawab untuk bagaimana agar 100 juta pelanggan yang sekarang dimiliki oleh Indosat Ooredoo Hutchison dapat tetap menikmati layanannya dengan baik. I see, oke. Nah, kalau kita bicara jaringannya nih, Mhm. penggabungan keduanya nih total jaringannya jadi seberapa banyak sih BTS di Indonesianya itu? Berapa persen sih dari BTS di Indonesia? Sebenarnya kalau berapa persen saya juga mungkin harus compare kepada, Oke, data dari kompetitor atau data industri lain ya. Tapi mungkin saya ya, pakai data dari kita aja gitu, Bro Ded. Jadi oke. memang setelah digabung kita sudah punya kurang lebih 97.863 BTS 4G. Nah, kenapa saya highlight Wow, yang 4G aja nih? Kenapa saya highlight 4G? Karena 4G itu adalah backbone-nya infrastruktur di Indonesia. Jadi memang ya, pemerintah, Pak Menteri bahkan sangat tegas ya kalau baca statement beliau yang terakhir, 4G harus bisa gitu ya, semua 3G harus segera dimigrasikan ke 4G. Nah, jadi kalau kita bahas atau kita ngomongin infrastruktur di Indonesia, backbone-nya yang seperti planning Kementerian Kominfo adalah 4G. Jadi 4G jadi utama. Oleh karena itu data yang saya kasih ke Bro Dedi pada pagi hari ini adalah 97.863 BTS 4G. wow, besar sekali. Besar sekali Yes, itu, besar sekali. luar biasa. Jadi luas sekali ya harus jangkauannya nih. Nah, kalau kita Betul, bicara betul. soal bisnis nih, kalau bicara soal bisnis, untuk nilai kepemilikan, saham dari Indosat Ooredoo Hutchison, ini masing-masing jadi pegang berapa persen nih di dalamnya nih? Dan untuk Ya. operasionalnya nih gimana? Apa di takeover atau jalan masing-masing atau gimana sih? Ya, Bro jadi memang kalau kita ngomong kepemilikan, ini kan kita punya kepemilikan utama, jadi pemegang saham utama itu 65,6% yang Oke, memiliki, fungsi kontrol gitu ya, dengan memiliki saham 65,6% itu adalah 2 gabungan yang tadi, Ooredoo dan Hutchison gitu ya, yang memiliki sebelumnya punya Indosat Ooredoo, mayoritas dan juga yang punya, Tri Indonesia yaitu Hutchison, dalam hal ini, CK Hutch gitu ya dari Hong Kong. Nah, 65,6% ini dimiliki oleh masing-masing 50%-nya Ooredoo Group dan 50% CK Hutchison. Jadi itu adalah oke. pemilik atau pemegang saham utama. Tapi kita juga masih dimiliki oleh pemerintah Indonesia ada 9,6% saham yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan sisanya 24,8% itu untuk publik dan juga PT TTI gitu ya, Tri Telekomunikasi Indonesia. Jadi itulah kepemilikannya dan kalau bisa dilihat memang pemegang saham utama itu adalah Ooredoo Hutchison Asia. Jadi dua hasil gabungan dari Ooredoo Group dan CK Hutchison, masing-masing 50%. Nah, bagaimana kita running the business? Running the Mhm, business-nya sekarang kita jalan secara sinergi. Nah, karena pada saat kita merger, hal yang pertama, Bro Ded, yang paling mhm. di ini ya, di tackle pertama kali itu adalah employee, gitu. Oke, Bagaimana iya, customer-nya mau dilayani kalau karyawannya tidak pasti dulu gitu kan. Jadi yang paling iya, pertama kali mendapat perhatian dari manajemen Indosat Ooredoo Hutchison adalah si karyawan. Bagaimana karyawan ini mendapatkan informasi pertama, kemudian mereka pahami bagaimana running the business gitu ya. Jadi sekarang kita jalan bersama-sama, baik dari Ooredoo dengan Indosat Ooredoo dengan produknya sebelumnya itu IM3 dan sekarang mhm, Tri yang dimiliki oleh Hutchison Tri Indonesia. Dua produk itu jalan bersama-sama. Semua pengguna bisa menikmati layanan IM3 dan layanan Tri seperti sedia kala tapi manajemennya bergabung gitu ya. Jadi kita bergabung manajemennya dan hanya ada satu, misalnya sebagai contoh, selain CEO kita cuma punya satu direktur marketing, chief commercial officer, kita punya satu direktur regulatory gitu. Jadi hanya ada satu manajemen, tapi membawahi atau ngerunning dua produk yang sudah dicintai oleh masyarakat Indonesia tersebut. Semoga dipahami, Brodet mungkin penjelasannya agak oke. panjang. Iya, tapi intinya intinya kan berarti udah langsung, ini ya, diselaraskan gitu jalannya gitu ya? Betul, Langsung gitu betul. ya? Jadi Oke, kita oke. sekarang bahkan di internal kita menyebut diri kita hero sekarang kan. Hero. Hero itu hero ya, jadi kalau kita dulu manggil kan kalau di Indosat panggilnya hai sahabat Indosat gitu ya.
Kalau Heeh, di heeh. Tri ngomongnya Hai Satria gitu. Nah sekarang udah nggak Hai ada sahabat, nggak ada Satria di dalam, hanya ada Hero. Hero itu adalah sebutan untuk Oke. karyawannya kita gitu. Hero itu adalah Hutchison Indosat Hutchison Tri dan Indosat Ooredoo gitu ya. Nah digabung Oh jadi gitu. Hero. Tapi lebih dari Hero. itu, Hero itu kalau bahasa Jepang itu artinya banyak sekali, generosity, prosperity, dan juga yang paling penting adalah feel like home. Jadi berasa seperti keluarga gitu. Jadi makna dalamnya adalah kita semua ini satu keluarga. Dalam ya? Dalam banget gitu. Jadi kalau Dalam mau ya, kalau mau artinya mungkin dalam. ada planning mau tambah dedek lagi, Brodet mungkin bisa coba nama Hero gitu ya. Iya, kayak dalam banget ini. Iya, Oke, oke. iya, Kalau iya. kalau nah, kalau kita bicara soal ini dalam, kita lihat Ya. logonya juga kayak kayak sesuatu yang bergabung gitu ya. Iya, betul, Nah, di betul, logo ini betul. logonya tetap ada unsur dari yang sebelumnya, tapi ini berbeda. Ini logo baru nih. Warnanya juga Iya, jadi agak beda di sininya. Bisa diceritain nggak betul, nih betul. filosofi logonya sendiri gimana nih? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari logo saya agak mundur sedikit. Nah, ini kalau lihat dari Mhm, logonya kan itu ada di atas ada kuning gitu, iya, di bawah heeh, ada turquoise gitu ya. Sebenarnya ini iya, melambangkan dua produk yang kemarin gitu ya, produk Indosat yang memang terkenal dengan yellow-nya, kuning gitu iya, kan. heeh, kuning, heeh, Kemudian betul di bawahnya itu ada turquoise dan ada merah yang sebenarnya melambangkan selain adalah kekuatan dari Ooredoo dan CKH yang dua-duanya juga dilambangkan dengan warna merah, tetapi juga oke. melambangkan Indonesianya gitu, di mana Indonesia ada di Ah, tengah-tengah, di senternya gitu. Nah, Indonesianya itu menggabungkan dua ini, kuning dan biru yang ini bergabung akhirnya menjadi satu logogram yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu persatu. Kalau dilihat ini ada tiga warna gitu ya, tiga warna yang iya, berbeda awalnya. Namun pada saat digabungkan ini menjadi satu kesatuan dan bahkan ada timbul dua warna baru gitu penggabungannya gitu kan. Kalau lihat ada iya. biru dan turquoise dan merah, kemudian merah dan kuning itu ada warna yang dihasilkan. Artinya apa sih? Artinya begitu penggabungan ini muncul warna-warna baru yang merupakan simbol lambang dari inovasi yang siap dihadirkan oleh kami Indosat Ooredoo Hutchison kepada masyarakat Indonesia. Jadi gabung nggak cuma gabung aja, gabung harus menghasilkan Iya, sesuatu. Karena at the end iya. of the day, di akhir hari harus dinikmati sama pelanggan, harus dinikmati sama masyarakat Indonesia hasil penggabungan ini. Dan kalau dilihat dari namanya itu Indosat dipertahankan karena sudah 54 tahun Brodet Indosat gitu ya. Iya, Namanya sendiri udah sangat strong gitu ya. Mau udah kemana lama, pun iya, di Indonesia, kita kemana Indosat iya, sudah punya udah punya very nama, strong iya. presence gitu kan. Kita nggak butuh saya gitu Indosat. Indosat itu sudah tidak perlu diperkenalkan karena semua orang udah kenal Indosat. Jadi Indosat menjadi di depan dan Ooredoo Hutchison di bawah itu terlihat sebagai backupnya, sebagai backingnya. Artinya apa? Ada dua perusahaan teknologi kelas dunia yang nge-backup kita untuk memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia. Oh, Demikian iya, 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 panjang iya. penjelasannya. Ini Indosat, kalau Brodet, itu aduh kalau sebabnya ya jadi nanya Indo. ke Steve nih kayaknya panjang banget kalau jelaskannya. Ini kayaknya nggak bisa jalanin AdSense nih. Tapi keren sih, jadi Indosat di depan, lalu ada Ooredoo dan Hutchison di belakangnya yang mendukung si Indosat gitu ceritanya ya? Keren ya, Betul, Brodet, betul, 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 filosofinya betul. kayak Karena gitu. kita juga pede merger pada saat itu karena dua dua perusahaan ini tuh komit untuk mensupport nggak cuma dengan finansial tapi juga dengan teknologi. Seperti Brote tadi udah bilang sudah pernah mungkin udah melihat beberapa kehadiran kami di beberapa kota gitu ya dengan Iya, inovasi. Karena perusahaan Ooredoo Group itu sendiri adalah yang pertama meluncurkan 5G di dunia. Jadi sebagai perusahaan pertama yang oke. meluncur 5G di dunia, dia merupakan pionir, gitu kan. Nah, Hutchinson sendiri, si Hutchinson sendiri sudah punya presence di global gitu, nggak cuma di Asia, di Hong Kong yang menjadi headquarter, tapi juga hadir juga di Eropa dan lain-lain gitu, dengan produknya yang free gitu. Jadi sehingga bisa membuat kami percaya diri bahwa dengan adanya dua kekuatan level internasional ini, kami bisa membawa teknologi kelas dunia, inovasi kelas dunia ke Indonesia. I see.
Keren, keren, keren. Nah, mari kita masuk ke pertanyaan yang agak teknis. Oke. Oke, ini yang seru, yang jadi apa ya, sejak awal tuh sempat jadi spekulasi gitu ya. Eee, kita tahu setiap operator itu punya spektrum atau frekuensi yang berbeda, pegang spektrum atau frekuensi yang berbeda, jelas nggak boleh nabrak kan ya. Nah, ini yang menarik ini, dalam merger ini, apakah semua spektrum yang dimiliki oleh kedua operator ini tadinya itu dipertahankan atau ada yang harus dipulangkan ke Kominfo? Atau, Ah, jadi gimana sekarang nih? Penggabungannya bagaimana nih? iya, iya, iya. Jadi, pertanyaan Brodet ini memang benar-benar, satu challenge tersendiri bagi kami, karena memang sebelumnya pada saat, kami merger, spektrum yang merupakan sumber daya gitu yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, merupakan salah satu, lahan ya, lahan quote and quote Iya, gitu yang bisa kita garap dan akhirnya bisa, memberikan sekali lagi kepuasan ataupun manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Nah, dengan bergabung seharusnya kami memiliki 145 MHz. Ini iya, 145 MHz itu ada di 900, 1800 dan di 2100. Nah, iya, dengan adanya keputusan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami harus mengembalikan masing-masing 5 yang dimiliki oleh Indosat Ooredoo sebelumnya dan 5 MHz yang dimiliki oleh Hutchison 3 Indonesia sebelumnya di 2100 gitu ya. Jadi total 10 MHz harus dikembalikan. Namun kami diberikan waktu 1 tahun untuk mengolah dan mencoba untuk merevamp gitu ya atau menata kembali gitu dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini supaya nanti bisa uh, uh, akhirnya walaupun sudah dikembalikan nanti sesuai dengan apa yang diatur atau ditetapkan oleh pemerintah, manfaatnya tidak terganggu gitu ya. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini dengan adanya pita yang lebih lebar tentu saja kan berpengaruh pada kualitas jaringan gitu ya. Mereka yang lagi main game, mereka yang di streaming iya. film, mereka yang dengerin musik, yang nonton channelnya Jagat Review itu ya semoga masuk surga semuanya yang nonton Jagat Review. Amin. Semuanya mereka membutuhkan pita yang lebih lebar gitu ya. Nah, Iya, karena kita harus mengembalikan otomatis ini harus di-revamp. Tapi tenang, kami punya waktu 1 tahun seperti yang sudah diberikan oleh Kementerian Kominfo untuk menatanya kembali sehingga kami berkomitmen supaya tidak terjadi adanya distorsi ataupun gangguan yang mengakibatkan gangguan kenikmatan menikmati layanannya Indosat Ooredoo Hutchison. I see. Jadi dari 145 dia akan setelah 1 tahun turun jadi sekitar 135 ya. Tapi total penggabungan kedua-duanya berarti ya? Betul, itu Iya. merupakan total penggabungan keduanya. Betul. Itu besar sih 135. Itu besar sih sebetulnya. Belum lagi kita masih harus lihat itu ya ke depannya ya. Ada apa lagi Betul. yang dilepas untuk 5G kan lain lagi ceritanya nanti itu. Betul, Belum betul. termasuk yang nanti. Iya, iya, Mm-mm. iya. Jadi bener Karena kan jadi kita monster, melihat jadi ini, raksasa. betul, betul. Kita melihat ini kan, ini udah 100 juta pelanggan dan kemungkinan akan Iya. bertambah lagi gitu kan. Kalau misalnya Mm-mm. pelanggan kami merasakan manfaatnya, otomatis mereka akan menceritakan kenikmatan layanan di Indosat Ooredoo Hutchison kepada mungkin pelanggan yang menggunakan produk yang berbeda, yang lain gitu. Sehingga mereka mungkin Yap. akan mencoba gitu kan. Jadi Iya. kita melihat ini bukan sesuatu yang diam di sini untuk 100 juta pelanggan tadi kami melihat ada potensi gitu untuk mengembangkan dari sisi customer base. Nah ini yang merupakan apa yang kami lihat gitu sebagai sebuah beberapa parameter gitu untuk mengembangkan inovasi dan teknologi depannya. Dan tadi disebutkan juga soal 5G, 5G juga kami sudah launching di 5 kota gitu dan kami komitmen untuk menambah lagi gitu dan meluncurkan layanan 5G yang nggak malu-malu gitu, layanan 5G yang sudah bisa diakses oleh satu industri, satu usaha tertentu gitu dengan use case yang ada. Karena bagi kami 5G itu bukan cuma soal kecepatan, tapi bagaimana hadirnya 5G itu diikuti dengan ekosistem. Jadi setiap kali kami launching 5G selalu kami bawa use case yang ada, Brodet. Jadi ada use case Iya. yang bisa langsung diterima. Kalau ada perusahaan yang mau gitu ya menggunakan use case-nya manufaktur tertentu, langsung kita bisa MOU dan langsung pasang 5G-nya di lokasi tertentu gitu sesuai dengan MOU yang sudah kita miliki sehingga 5G akhirnya benar-benar dirasakan manfaatnya.
bukan hanya soal kayak kita download sesuatu, tapi kita benar-benar produktif gitu ya menggunakan 5G itu. Nah itu tadi, jadi dengan adanya frekuensi kita bisa tetap berinovasi ke depannya. I see, oke. Nah ini bicara soal 5G. Ini pasti jadi pertanyaan besar terutama buat pengguna yang tadinya pengguna Tri. Ini pasti jadi pertanyaan besar nih. Apakah nih kan kalau yang Indosat Ooredoo udah jelas 5G-nya udah mulai dihidupkan ya, udah mulai aktif. Nah, apakah ini berarti penggunanya Tri itu otomatis bisa mengakses atau menikmati 5G seperti pengguna Indosat Ooredoo sebelumnya? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya 5G, jaringan itu sama-sama bisa saling dinikmati gitu ya. Tetapi ada periode yang harus kita lihat sebagai proses integrasi gitu ya. Karena kami baru merger, kami baru lahir sebenarnya tanggal 4 kemarin, Bro Dad. Jadi baru resminya itu kan 4 Januari 2022. Jadi kalau ditanya kapan Indosat berdiri itu 54 tahun yang lalu. Tapi kapan Indosat Ooredoo Hutchison berdiri itu baru tanggal 4 Januari. Jadi kalau kita lihat ini belum nyampe sebulan. Belum sebulan. Iya, mungkin kita ditayangkannya video ini mungkin belum sampai sebulan juga gitu ya. Para audiens dari Jagat TV melihat kehadiran Indosat Ooredoo Hutchison di Indonesia. Nah, oleh karena itu setelah kita udah resmi bergabung, kita butuh waktu nih untuk mengintegrasikan semua jaringannya Indosat Ooredoo dan Hutchison di Indonesia yang dulu menjadi satu Indosat Ooredoo Hutchison. Tentu saja untuk tidak adanya distorsi, kemudian tidak adanya gangguan, itu kita harus memulainya secara bertahap. Kami sendiri menargetkan 2 tahun untuk menyelesaikan, merampungkan semua proses integrasi. Perlahan-lahan, tapi step by step, masing-masing kota akan merasakan mulai layanannya, mulai merasakan jaringannya secara bertahap nanti, Bro Dad. Termasuk juga 5G. Begitu sudah diintegrasikan, 5G itu bisa dinikmati juga oleh pengguna dari Tri. Tapi 2 tahun ini secara bertahap gitu kan ya. Dan udah dimulai berarti ya, penggabungan udah pelan-pelan dirancang dan dimulai dari sekarang berarti ya. Belum sebulan. Ini usia perusahaannya belum sebulan. Belum sebulan. Ya juga ya. Ya jadi juga. Kita sudah mulai. Ya kalau pertanyaannya Bro Dad tadi udah dimulai, ya sudah dimulai. Tetapi memang progresnya belum bisa saya reportkan saat ini karena memang masih tetap berjalan proses integrasinya. Oke, tapi itu berarti poin yang jelas banget ya buat semua yang dulu pengguna Tri ya. Ini bukan berarti kalian harus, waduh ini gimana nih, mati atau gimana nanti Trinya nih atau jadi anak tiri. Enggak, ini akan gabung jadi satu. Baik jaringannya. Nggak ada anak tiri, dua-duanya. Nggak ada anak tiri di sini. Anak mas dua-duanya. Berarti jaringannya akan jadi jaringan yang luas sekali gitu ya. Dan bahkan 5G pun akan bisa dirasakan. Nah ini yang penting nih dua ini ya. Nah oke. Berarti ini cukup jelas, penjelasannya cukup jelas, cukup padat. Tapi ada satu poin terakhir yang penting luar biasa sebetulnya nih. Ini yang paling penting nih. Setelah merger ini, di awal merger, bulan pertama merger ini, ada benefit langsung nggak buat pelanggan Tri dan IM3 Ooredoo yang sudah pakai layanannya ini? Mungkin ada promo menyambut merger gitu? Akhirnya pertanyaan nggak bikin deg-degan. Dari pertanyaannya Bro Deddy itu deg-degan terus kita jawabnya gimana gitu ya. Jadi supaya audiensnya tahu juga ini real gitu. Ini nggak saya pertanyaannya live. Jadi saya sambil deg-degan, senyum sambil deg-degan gitu. Nah pertanyaan ini nggak bikin deg-degan tapi bikin happy. Karena kalau misalnya customer-nya happy, kami juga ikutan happy gitu ya. Nah di Indosat Ooredoo Hutchison kami punya komitmen bahwa bersatu itu harus untuk Indonesia. Makanya campaign-nya namanya Bersatu untuk Indonesia. Jadi masyarakat di Indonesia, seluruh pengguna Tri dan juga penggunanya Indosat Ooredoo IM3 bisa saling telepon unlimited selama sebulan gitu ya. Dengan unlimited. Iya, unlimited gitu. Tapi ada cap-nya gitu ya. Jadi nanti dicek di syarat ketentuannya ada 200 menit. Nanti coba dicek dulu di masing-masing kartunya. Tapi ini sesuatu yang ini ya, sesuatu yang sebelumnya kita nggak pikirin gitu ya, bahwa kita pacarnya mungkin atau mamanya atau kayak mama saya gitu ya, mama saya pakai Tri gitu, saya
pakai Indosat sebelumnya, dia nggak mau ganti nomor gitu. Nah sekarang saya bisa telepon dia gratis gitu dengan unlimited. Begitu juga dengan pengguna lainnya bisa saling menelpon. Wah, oke banget. Oke, berarti saya bisa pakai nomor Indosat saya, nomor IM3 saya buat telepon tim yang memang nomornya pakai Tri. Yes. Ini kenyataannya ada tim yang betul. kalau nomornya pakai Tri pasti saya teleponnya pakai WhatsApp. Iya. Terus kadang-kadang jadi kayak tergantung lokasi jadi berebet nanti kan. Nah, mendingan saya telepon langsung aja. Voice call kan lebih Benar. lancar. Benar. Pengalaman pribadi kan. Jadi kalau misalnya telepon pakai WhatsApp kadang-kadang suka apa tadi? Bentar ya, aku telepon biasa aja gitu kan. Berebet ya, iya. Iya. Terus bang hilang, nyambung lagi, suka gitu memang ya. Ya, dan kita juga ya jadinya bahasanya kita pakai ya udah telepon biasa aja padahal sebenarnya itu Iya. same call gitu ya kan. Tadi Same WhatsApp call, call, ya. nah sekarang kan telepon gitu ya. Tapi sekarang gara-gara kayak ya udah karena lebih jernih ya udah telepon biasa aja ya. Padahal Iya. same call. Itu same call ya, betul. Yes. Oke, jadi kita udah jelas banget ya penggabungannya bagaimana, nantinya akan jadi bagaimana, bahkan sampai benefitnya untuk sekarang buat penggunanya ada apa aja. Udah Ya. lumayan jelas. Tapi mungkin dari Mas Bro ada yang mau ditambahin lagi? Apa ya? Nah, mungkin ini nih. Kalau Jakarta Review kan punya purpose ya, tujuan. Dan saya selalu berdoain yang terbaik pasti Jakarta Review menjadi barometer gitu ya, tech reviewer di Indonesia gitu ya. Yang channel tech yang paling keren gimana? Ke Jakarta Review. Mau yang cari referensi kemana? Jakarta Review gitu. Nah, kalau Indosat Urido Hutchinson juga punya purpose gitu. Kita punya tujuan. Tujuan kita itu adalah connect and empower, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia supaya kita sama-sama bisa transformasi menjadi bangsa digital. Ya itu tujuannya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih merger gitu ya? Karena kita punya satu tujuan. Tujuannya apa? Kembali lagi ke masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah kita bisa menghubungkan semua dan bisa memberdayakan. Oleh karena itu mungkin ke depannya teman-teman pengguna kami akan dengerin banyak program-program yang CSR, yang empowering, membantu digital talent, ngasih scholarship buat coding dan lain-lain yang akan selalu kita lakukan karena kita punya purpose tadi. That's why I'm really excited pada saat penggabungan ini karena tidak hanya untuk bisnis yang kita ngomongin tadi, tapi ada tujuan yang lebih higher lagi, ada tujuan yang lebih mulia lagi, yaitu menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Oke, keren. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Mas Bro buat penjelasannya. Semoga teman-teman yang nonton semua jadi tercerahkan ya. Ya, jadi ini akan jadi sesuatu yang luar biasa nih. Dua operator yang tercerahkan besar. Kayak value, bahasanya keren banget. Soalnya pas banget sama value kita. Value kita kan ada 3 itu, heart, semuanya harus pakai hati. Gitu, value dari perusahaan iOS yang kita selalu gaungkan di internet itu kan heart, radiance. Yang kedua radiance itu harus bisa jadi cahaya, bisa jadi terang, bisa jadi inspirasi buat orang. Dan yang terakhir itu better together. Kita bakal lebih baik kalau kita bersama-sama. Nah, jadi tadi kan dibilang bisa tercerahkan, udah pas nih sesuai dengan value-nya kami, nilai yang kami punya di internal kami. Iya nih, semoga jadi tercerahkan dan lebih paham lagi kira-kira apa yang akan terjadi dan benefit-benefit apa yang bisa diperoleh dari merger yang satu ini. Oke, kalau gitu, thank you banget Bro untuk penjelasannya. Sama-sama. Saya yang terima kasih sudah ditelepon dan sudah dipanggil. Saya udah nggak sempat siap-siap, nggak sempat, bahkan kayaknya pengen satu kali ngobrol di studionya Bro Deddy gitu kan. Tapi ya mohon maaf nih, keadaan luar masih acak-acakan. Tapi kalau untuk Bro Deddy, Pak, siap. Kita kalau Bro Deddy yang telepon harus siap. Thank you, terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu ya. Oke, semangat pagi. Selamat pagi. Nah, udah jelas kan ya apa aja yang meningkat, berubah, dan apa yang tidak berubah setelah merger ini. Yang jelas, ke depannya kita seharusnya akan melihat perbaikan yang cukup signifikan untuk pelanggan IM3 Ooredoo dan Tri yang sudah bergabung dalam layanan Indosat Ooredoo Hutchinson ini. Dan tentunya buat yang mau bergabung, kalian akan bertemu dengan sebuah operator yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya karena 2 operator besar bergabung jadi satu. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.